pembelajaran, lebih baik kita untuk berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Semua siap, berdoa dimulai. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini mau belajar apa? Belajar negara Indonesia. Ya, ada yang masih ingat gak? Minggu lalu kalian bahas apa? Tentang apa? Hak dan kewajiban. Dan kewajiban, hak dan kewajiban itu apa sih? Ayo, iya boleh. Tunggu. Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, hak itu hal yang kita lakukan, hal yang kita dapatkan ketika kita sudah melakukan kewajiban tersebut. Oke, jadi hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Oke. Selanjutnya kalau misalnya hak dan kewajiban di sekolah itu apa? Hak kalian dulu, hak guru kalian, haknya apa di sekolah? Oke, angkat tangan. Dimas, Mendapatkan ilmu, mendapatkan fasilitas belajar. mendapatkan fasilitas belajar, mendapatkan ilmu, itu hak kita. Kalau kewajibannya Waktu para guru, belajar, terus apa lagi? Menaati peraturan, terus berseragam rapi, ada lagi? Ya, peraturan sekolah. Oke, kalau kayak gitu kan tadi ada yang menaati peraturan sekolah, terus kita mendapatkan ilmu. Apakah kalian sudah menjalankan kewajiban itu? Kali ini sudah. Dengan berpakaian rapi. Oke, kita memasuki materi warga negara Indonesia. Sebelum masuk ke materi ini, ada yang tahu nggak sih apa itu warga negara? Siapa itu warga negara? warga negara itu Warga negara itu orang Indonesia asli dan orang asing yang telah ditetapkan. Oke, angkat tangan. Boleh. Warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang asing yang telah disahkan kewarganegaraannya menurut undang-undang sebagai warga negara. Jadi warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang asing yang telah disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama menjelaskan pengertian warga negara secara tepat. Jadi harapannya setelah kita belajar hari ini, kalian atau anak-anak kalian itu dapat menjelaskan pengertian warga negara secara tepat. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi asas-asas warga negara di Indonesia. Terus kemudian yang ketiga yaitu kalian dapat
Salam edukasi, salam sehat selalu. Hari ini kita belajar kembali dengan pokok bahasan asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan merupakan dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Asas kewarganegaraan ini dapat kita bagi atas dua bagian. Yang pertama, asas ius sanguinis atau asas berdasarkan keturunan. Dan yang kedua, asas ius soli atau asas berdasarkan kedaerahan. Asas ius sanguinis atau asas berdasarkan keturunan yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Dan asas ius soli atau asas berdasarkan kedaerahan yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Setelah kalian menonton video tadi, adakah yang ingin bertanya? Oke, boleh, silakan. Apa perbedaannya sanguinis sama Oke, apa perbedaan ius sanguinis dan ius soli? Setelah kalian menonton video tadi, ada yang mau coba menjawab? Sebelum ibu jawab.
Kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5 kelompok 6. Oke, Ibu kasih waktu kalian untuk men-scan itu kan kalian butuh handphone ya. Silakan satu ketua kelompoknya ngambil handphonenya ke depan untuk men-scan barcode tersebut. Oke, udah di-scan? Udah di-scan? Ada yang ingin ditanyakan? Aman. Oke. Udah di-scan belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah? Ada yang mau ditanyakan? Cari ya. Udah di-scan belum? Udah? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke. Diskusi ya. Mana ini udah belum? Udah di-scan? Oke. Silakan dikerjakan ini di belakangnya. Jadi kalau pertanyaan yang mau ditanyakan boleh ya. Udah belum? Udah dikerjain? Udah dikerjain. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Udah ya? Kalian udah belum? Udah, Bu. Nih, lagi sakit juga. Oke. Lagi minuman. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Kayaknya cukup. Cukup. Udah, Bu? Udah? Udah selesai? Yang lain udah selesai belum? Ada yang ingin mau mengajukan diri untuk dua pertama? Kelompok berapa? 3. Oke, kelompok 3 silakan maju pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Ya, Bu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait naturalisasi atlet timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan diri, nama saya Auren Cahayu sebagai moderator. Sebelum perkenalkan diri, nama saya Sugatul Menaros sebagai pembaca materi. Saya Nini Kailasari sebagai pencatat pertanyaan. Oke, jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama dan materinya akan disampaikan oleh Hafizatul. Nomor pertama, apa masalah kewarganegaraan yang terjadi dalam kasus tersebut? Masalah kewarganegaraan yang muncul adalah proses pengalihan status kewarganegaraan dari negara asal ke Indonesia bagi 3 atlet sepak bola, yaitu Joey Mendes, Perupesi, Emil Eudrom, Mulyadi, dan Rian Mendes melalui jalur naturalisasi. Selain itu, muncul perdebatan publik terkait kriteria, jumlah, dan latar belakang pemain yang dinaturalisasi, termasuk usulan kontroversial dari Ahmad Dhani yang dianggap di luar kebiasaan serta pernyataan yang berpotensi diskriminatif terkait penampilan fisik dan transformasi. Pertanyaan kedua, apa penyebab terjadinya masalah kewarganegaraan tersebut? Yaitu kebutuhan timnas Indonesia ditukar pemain pelatih di posisi kiper, bek kiri, dan gelandang yang memiliki kualitas dan pengalaman bermain di Liga Eropa, serta penurunan Indonesia
Baik, sekarang ke pertanyaan terakhir. Apa pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut? Dalam menyampaikan usulan atau pendapat, perlu memperhatikan etika, kesopanan, dan tidak menyinggung pihak manapun. Naturalisasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas timnas, namun harus diimbangi dengan pembinaan pemain lokal secara berkelanjutan. Kebijakan apapun yang diambil harus memiliki dasar yang kuat dan tujuan yang jelas demi kemajuan bangsa dan negara. Setiap kebijakan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan objektif dan tidak mengandung unsur diskriminasi atau penilaian yang tidak relevan. Baik, dari pertanyaan kami, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan Fatia. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fatia, sudah lulus dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah bagaimana solusi untuk menghadapi masalah tersebut? Baik, terima kasih ya Fatia. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya kelompok 1. Sebelumnya izin menjawab. Kira-kira apa sih solusi yang dapat dilakukan terhadap masalah tersebut? Jawabannya yaitu pertama, evaluasi berkala, melakukan penilaian terhadap kinerja dan kontribusi pemain naturalisasi setelah bergabung dengan timnas. Yang kedua, pendekatan objektif, menilai pemain berdasarkan kualitas, kemampuan, dan kontribusi, bukan dari segi penampilan,